Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan sedikitnya 8 orang tewas, termasuk seorang anak, akibat serangan udara besar-besaran Rusia yang mengguncang Kiev. Ledakan disertai sirine peringatan membuat warga panik, sementara puluhan lainnya luka-luka dan sejumlah bangunan rusak. Informasi lainnya, negara-negara NATO dikerahkan untuk memburu 3 kapal selam Rusia yang diduga beroperasi di dekat kapal induk USS Gerald R. Ford. Meski belasan pesawat pengintai maritim sudah melakukan pencarian, keberadaan kapal selam kelas Yasen itu hingga kini belum terlacak. Selengkapnya hanya di One News International. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan bahwa serangan udara besar-besaran dari Rusia pada dini hari Kamis 28 Agustus 2025 menewaskan sedikitnya 8 orang, termasuk seorang anak. Ledakan keras dan suara sirine peringatan serangan udara terdengar di seluruh ibu kota Kiev. Pejabat Ukraina melaporkan lebih dari 20 warga mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut. Sementara itu, sejumlah bangunan tempat tinggal dan fasilitas umum di berbagai distrik mengalami kerusakan akibat serangan Rusia. Rekaman video memperlihatkan langit Kiev yang dipenuhi kilatan ledakan dan asap tebal yang membumbung. Dalam menghadapi serangan, sistem pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh beberapa drone. Saat ini situasi di Kiev tetap dalam keadaan darurat dengan upaya penyelamatan dan tanggap darurat terus dilakukan sejak serangan berlangsung hingga pagi hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi maupun tarif terhadap Ukraina dan Rusia bila kedua negara gagal menunjukkan kemajuan dalam upaya mengakhiri konflik yang masih berlangsung. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Selasa 26 Agustus 2025, Trump menekankan bahwa penyelesaian perang membutuhkan komitmen kedua belah pihak. Ia bahkan menyinggung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menurutnya tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan. Trump menyoroti korban jiwa yang terus bertambah, terutama di kalangan anak muda, dan menyatakan dirinya siap menggunakan instrumen ekonomi mulai dari sanksi hingga tarif
untuk menekan Rusia maupun Ukraina. Trump menegaskan kembali keinginannya agar konflik segera berakhir tanpa keterlibatan militer Amerika Serikat secara langsung. Ia menyebut sanksi ekonomi sebagai alat utama sambil menepis opsi konfrontasi yang beresiko memicu perang dunia. Dalam kesempatan itu, Trump juga melancarkan kritik tajam pada mantan Presiden Joe Biden. Menurutnya, pemerintahan sebelumnya dinilai tidak kompeten karena membiarkan perang Rusia-Ukraina meletus. Ia menyebut Ukraina terlalu percaya diri dapat mengalahkan Rusia yang dinilai memiliki kekuatan jauh lebih besar. Trump turut menanggapi perdebatan soal legitimasi kepemimpinan Zelensky. Ia menilai kekhawatiran Moskow terkait status Presiden Ukraina hanya sebatas kepura-puraan politik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam wawancara dengan NBC menegaskan pandangan Moskow bahwa Zelensky hanya pemimpin de facto. Lavrov menekankan setiap perjanjian damai nantinya harus ditandatangani oleh pihak yang memiliki legitimasi hukum penuh. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyebut Korea Utara mampu memproduksi 10 hingga 20 senjata nuklir setiap tahun. Menurut Lee, Pyongyang juga telah mengembangkan rudal balistik antar benua atau ICBM yang mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa produksi senjata nuklir Korea Utara terus meningkat dalam 3 hingga 4 tahun terakhir. Seoul selama ini berusaha menahan program nuklir Pyongyang dengan sanksi, namun kebijakan keras pemerintahan sebelumnya justru memperburuk keadaan. Lee menekankan Korea Selatan tetap akan mengandalkan kekuatan militer konvensional untuk mencegah ancaman Korea Utara. Ia juga berencana mengurangi tindakan provokatif, misalnya dengan menghentikan siaran propaganda lewat pengeras suara di perbatasan. Pernyataan Lee muncul setelah ia bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Oval Office. Dalam pertemuan itu, Trump menyatakan ingin bertemu Kim Jong-un demi mendorong perdamaian di semenanjung Korea. Lee mendukung langkah tersebut dan meminta Trump berperan vital dalam membangun jalan menuju perdamaian.
Операция продолжается. Как вы видите, Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa pihaknya masih mempunyai niat untuk melanjutkan perundingan perdamaian dengan Ukraina, walaupun masih terjadi adanya beberapa serangan besar. Dalam serangan terbaru Rusia, sedikitnya menewaskan 15 orang, termasuk 4 anak-anak. Menurut Presiden Volodymyr Zelensky, bahwa serangan yang dilakukan oleh Rusia sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk mengakhiri perang. Kemudian Dmitry Peskov menyebutkan bahwa kedua belah pihak masih melakukan penyerangan, namun Rusia masih tertarik untuk melakukan diplomasi. Peskov juga menegaskan bahwa serangan yang dilakukan oleh Rusia tidak menargetkan warga sipil, tetapi menargetkan militer Ukraina serta infrastrukturnya. Juru bicara Kremlin itu mengatakan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Ukraina kerap menargetkan infrastruktur sipil. Sementara itu, angkatan bersenjata Rusia disebut telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan berhasil melakukan operasi serta melakukan serangan yang sesuai dengan target. Negara-negara NATO dibuat pusing dengan operasi 3 kapal selam Rusia yang diduga berlayar di dekat kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford. Setidaknya, solusi pesawat khusus negara-negara NATO dikerahkan untuk memburu 3 kapal selam Moskow tersebut sejak hari Minggu. Pesawat-pesawat mengintai maritim P-8 Poseidon milik Inggris, Amerika Serikat, dan Norwegia yang bermarkas di Skotlandia, Islandia, dan Norwegia telah menjalankan misi. Namun hingga kini hasilnya masih nihil. Norwegia memiliki 5 pesawat P-8 Poseidon yang berbasis di pangkalan udara di dalam lingkaran Arktik. Belum jelas di mana kelompok tempur USS Gerald R. Ford berada pada hari Rabu. Tetapi latihan yang sedang berlangsung di sepanjang pantai barat Norwegia kemungkinan di suatu tempat di luar kepulauan Lofoten di utara. Tak satupun negara NATO di sekitar Laut Utara berkomentar mengenai misi perburuan 3 kapal selam Rusia.
Citra satelit yang dianalisis menunjukkan bahwa per 25 Agustus, 3 kapal selam kelas Yasen dan Yasen M milik Armada Utara Rusia berada di laut itu. Sebagai informasi, kapal selam kelas Yasen M adalah yang paling senyap di antara semua kapal selam Rusia. Mereka dipersenjatai dengan torpedo dan 1 set rudal jelajah. Duta Besar Iran untuk Australia, Ahmad Sadeghi, memberikan pernyataan singkat saat muncul di depan kediamannya di Canberra pada Kamis 28 Agustus 2025. Ia menyampaikan rasa cintanya kepada rakyat Australia meski dituding terkait serangan antisemit. Saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan pemerintah Iran dalam serangan tersebut, Sadeghi memilih untuk tidak menjawab. Sebaliknya, ia justru hanya menegaskan kembali kecintaannya pada masyarakat Australia. Pengusiran Sadeghi dilakukan pada Selasa 26 Agustus 2025 oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Albanese mengumumkan bahwa Badan Intelijen ASIO memiliki bukti kuat bahwa Iran menjadi dalang di balik 2 serangan antisemit yang terjadi di Sydney dan Melbourne pada tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa serangan itu diarahkan kepada komunitas Yahudi dan melibatkan jaringan kompleks dari Garda Revolusi Iran. Sebagai respons, Australia menangguhkan operasional kedutaan di Teheran dan memindahkan seluruh diplomatnya ke negara ketiga yang aman. Hingga saat ini belum dipastikan kapan Sadeghi akan meninggalkan Australia. Pemerintah Turki mulai membangun tempat perlindungan bom di seluruh 81 provinsi menyusul perang terbaru antara Israel dan Iran pada Juni lalu. Seorang sumber kepada Middle East Eye menyebut Presiden Recep Tayyip Erdogan menyetujui proyek ini dalam rapat kabinet saat konflik memanas.
Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pembangunan Perumahan Turki atau TOKI. Rencana ini sesuai rekomendasi laporan Akademi Intelijen Nasional yang menyoroti pentingnya sistem peringatan dini dan tempat perlindungan setelah Perang 12 Hari Israel-Iran. Pejabat Turki disebut terinspirasi oleh jaringan sel terluas di Israel yang mampu melindungi warganya dari serangan. Kementerian Perkotaan Turki juga mempelajari contoh internasional seperti Jepang dan Swiss dalam perancangannya. Beberapa pembangunan bahkan telah dimulai di sejumlah kota, termasuk Ankara. Meski regulasi tempat perlindungan sudah berlaku sejak 1987, banyak ruang yang seharusnya jadi shelter justru dialihfungsikan sebagai parkir atau gudang. 오늘 트럼프 대통령과의 정상회담에서 한미 동맹을 Korea Utara naik pitam setelah Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung kembali menyinggung soal denuklirisasi. Pyongyang melalui KCNA menyebut Lee sebagai sosok munafik yang berkhayal tentang senjata nuklir. Pernyataan keras itu keluar setelah Lee berbicara di CSIS Washington tentang rencana memodernisasi aliansi Korea Selatan Amerika Serikat. Dalam forum itu, Lee juga menyebut aliansi ditunjukkan untuk melawan provokasi pihak lain secara tegas. Korut marah karena Lee menyinggung denuklirisasi dan menyebut Pyongyang sebagai tetangga miskin tapi galak. KCNA menilai pernyataan Lee membuktikan kebijakan konfrontatif Korea Selatan terhadap Korea Utara tidak pernah berubah. Menurut KCNA, Lee hanya memoles citra berbeda dari pendahulunya Yoon Suk Yeol padahal tetap bersikap keras. Media resmi Korea Utara bahkan menyebut Lee sebagai maniak konfrontasi meski baru 80 hari menjabat. KCNA menegaskan denuklirisasi hanyalah sofisme belaka karena Korea Utara selamanya akan menjadi negara bersenjata nuklir. Sementara itu, Lee menekankan Korea Selatan tetap mematuhi perjanjian non-proliferasi nuklir dan mendorong dialog dengan Pyongyang. Namun sejauh ini, Korea Utara terus menolak tawaran damai Lee dan menegaskan Seoul tetap musuh abadi mereka. 오늘 트럼프 대통령과의 정상회담에서 한미 동맹을
Ukraina memamerkan versi terbaru dari Neptune, rudal jelajah buatan dalam negeri seperti dilaporkan Business Insider. Rudal jelajah adalah jenis peluru kendali yang dirancang untuk terbang rendah dan menyerang target darat atau laut dengan presisi tinggi. Neptune sebelumnya berhasil menghancurkan kapal perang Rusia dan berbagai target lainnya. Video yang dipublikasikan pada Minggu 24 Agustus 2025 oleh portal senjata pemerintah Zebroya menunjukkan model Neptune yang baru, tampak lebih besar, lebih canggih, dan lebih mematikan dibandingkan versi awalnya. Selain Neptune, dalam video tersebut juga terlihat sejumlah senjata produksi dalam negeri lainnya. R-360 Neptune diproduksi oleh Biro Design Lach, perusahaan pertahanan Ukraina. Awalnya senjata ini dirancang sebagai rudal anti kapal berbasis rudal KH-35 era Soviet, sebelum kemudian dimodifikasi agar mampu menyerang target darat. Versi awal rudal jelajah Neptune memiliki jangkauan sekitar 321 km. Namun Kiev dilaporkan mulai mengembangkan versi peningkatan di tengah invasi besar-besaran Rusia. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, tahun lalu menyatakan bahwa amunisi tersebut sedang dimodifikasi untuk menjangkau jarak lebih jauh dan memperluas produksi massal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.